Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik skala maupun niskala, baik yang ada di dalam surga maupun di dalam neraka. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang mengkaji setiap permasalahan kehidupan di dalam tataran spiritualitas. Kali ini yang kedatangan dua orang tandavan yang ayu, yang memang begitulah namanya, Ayu Esterlita dari Surabaya, dan temannya yang bernama Gayatri yang berasal dari Batam, Riau. Pada pertemuan kali ini, Esther banyak berkisah tentang pengalaman hidupnya. Berbagai kegagalan dan penderitaan yang ia lalui dalam kehidupannya telah mengantarkan ia pada satu kesadaran yang lebih dalam, yang berbeda dari kesadaran sebelumnya. Perjalanan hidup horizontal adalah perjalanan hidup kebanyakan orang yang masih ada di bawah bayang-bayang pikirannya sendiri. Masih ada di dalam bayang-bayang keyakinannya sendiri yang terbatas, yang dualitas. Selalu dalam keadaan baik atau buruk, salah atau benar, gelap atau terang. Sedangkan puncak kebangkitan spiritual adalah sebuah pencapaian dalam perjalanan vertikal mendaki ke puncak kesadaran diri. Kebebasan demi kebebasan yang dicapainya adalah akibat dari kehancuran demi kehancuran, kegagalan demi kegagalan yang dialami dalam kehidupannya yang penuh dengan kepahitan dan penderitaan. Seseorang tidak akan pernah mengalami pencapaian di puncak kesadaran dirinya dalam proses pendakian spiritualnya selama masih ada beban dan keterikatan terhadap tarikan gravitasi duniawi kehidupannya. Puncak kebangkitan spiritual hanya bisa dicapai sesudah terjadi kehancuran dalam keyakinanmu yang terbatas, melalui sebuah kematian pikiran sadarmu, karena kecerdasan pikiranmu tidak akan mampu mengalaminya. Bahkan ia hanya akan menjadi penghalang utama dalam mencapai kenyataan yang sebenarnya. Terlepasnya dari berbagai beban dan keterikatan yang membuat jiwa-jiwa melambung mengalami kemerdekaannya. Bagaimana mengalami rasa kematian, mati di dalam kehidupannya, mati sak jerone urip. Itulah yang disebut dalam kitab suci sebagai Yaumil Kiamah atau hari kiamat, yaitu hari kebangkitan diri sejati. Mari sahabat-sahabat tandapan semuanya, kita ikuti perbincangan yang lebih seru lagi dengan dua wanita tandapan yang ayu-ayu ini. Monggo. Ya bisa tidak gimana apa yang mendorong siapa kan namanya Ayu ini nah gimana terus apa yang ingin disampaikan sekarang ya kita rasakan itu ya. Iya, diskusi masalah saya mengalami hal yang begitu yang terkadang di kehidupan saya, ujian-ujian karena kita di sini sekolah fisik di muka bumi ini, saya dapat ujian-ujian yang memang harus saya lewati. Begitu saya di titik nol saya seperti pasrah. Mungkin Tuhan apa mau Tuhan, sangat bisa tanpa bantuan Tuhan. Dari titik nol itu saya pasrah ikhlas. Akhirnya ada sesuatu hal tuh yang seperti dorongan jiwa saya muncul. Ketika saya memperhatikan seperti saya yang biasanya ignorant, sangat mempedulikan pohon-pohon, suara yang segala macam menyapa, saya lebih memperhatikan aku. Muncul dari seperti yang alam ini. Jadi ketika saya sama anak-anak di jalan, saya main sama memperhatikan cuma mengamati anak-anak, mengamati segala macam apapun. Melewati pendengaran, melihatkan,
terjadi pada saat itu? Tiba-tiba seperti ada orang yang bilang kayak kontemplasi ya. Di situ saya merasakan keindahan, langsung menyatu dalam hati saya itu rasakan cinta gitu. Ya. Terus kira-kira ada penyaksian enggak? Ada penampakan atau ada sesuatu Itu yang melalui proses saya mengamati alam. Jadi di saat saya melihat langit pada malam hari itu gerhana bulan. Gerhana bulan bercincin ya. Tiba-tiba ada awan yang di atas rumah itu, saya kan di depan rumah. Awan tuh membentuk sesuatu seperti naga atau apa yang menghadap ke bulan. Makanya saya melihat waktu itu luar biasa di situ saya foto. Ini awan malam-malam membentuk begitu. Itu juga tidak ada orang bakar-bakar sampai gitu. Luar biasa sekali. Lewatin itu proses yang lain di malam hari itu kucing liar datang semua ya. Saya buka pintu, kenapa ini kucing liar nggak ada yang punya? Nggak bakal lihat asing di halaman depan rumah. Jadi memang ya seperti kayak tertariknya bagi saya untuk bagaimana saya rasakan mencintai lagi. Dari situ saya juga bingung merasakan tubuh itu seperti kundalini di tulang ekor tuh naik seperti sebelumnya apa sampai sedikit memahami tentang masalah-masalah. Saya tidak pernah belajar tentang apapun, saya nggak mengerti tentang spiritual apapun, saya tidak pernah mendengar itu. Sehingga sampai merasakan bahwa hal ini berkaitannya. Saya mencari tahu di Google, saya mencari tahu di YouTube, apapun saya cari tahu. Kenapa dengan saya apanya saya kesurupan? Nanti saya kesurupan saya disadar, nanti saya merasakan ketenangan batin, indah, semuanya indah. Barangkali ada hubungan tertentu atau ketika terjadi sesuatu terjadi semacam hubungan atau terhubung dengan sumber-sumber tertentu, entitas tertentu. Enggak sama sekali. Jadi cuma saya merasakan sensasi itu di tubuh itu selain kundalini yang orang bilang kundalini, cakra-cakra keempat, sih kan kayak goosebumps di mana-mana, goosebumps merinding gitu. Saya merasakan energi di mata dia. Energi itu banyak yang saya rasakan. Tapi saya nggak paham itu energi. Pada saat itu apa yang kamu lakukan? Saya bingung. Ini apa nih? Ibu saya bilang. Sebelum sampai bertanya-tanya apa yang sampai? Saya nggak lakukan apapun, cuma saya. Coba sampai lihat ya. Sampai ingat kembali apa? Apa sedang dalam keadaan sedih banget, senang banget, dalam keadaan meditasi kan bisa di. Saya meditasi pun saya nggak tahu kenapa meditasi. Ya. Cuma yang hanya ingin tahu apa yang menyebabkan pengalaman sampai itu muncul. Ya, oke. Itu bisa yang tahu ya banyak. Mas yang saat ini yang tahu yang menyebabkan sampai katakanlah enggak menyebabkan pada saat sampai mengalami sensasi semacam itu sampai sedang apa yang saya maksud sedang marah besar, sedih besar, senang besar. Bagaimana kondisi mental saat itu gitu ya? Pertama itu ada tekanan masalah-masalah. Setelah masalah-masalah saya pasrah itu. Artinya sampai sebelumnya banyak ditekan oleh berbagai macam masalah kehidupan. Seberapa beratnya permasalahan hidup tadi sehingga menekan permasalahan apa misalnya? Enggak. Ya, banyak sekali dari anak dari ketakutan dari panggilan kepolisian sampai semua ini jadi memang luar biasa itu. Memang kalau mau kita bisa melewati itu kalau Tuhan kasih bonus lah. Terus menurut sampai dengan adanya yang semacam itu apa yang sampai ada apa? Menurut sampai apa? Tujuannya semua adalah kita untuk mengenal diri kita.
Apa sebelumnya sampai nggak kenal Tuhan? Apa sebelumnya sampai menjauh dari Tuhan? Iya, saya tidak kenal, saya tidak tahu dekat, saya nggak tahu, cuma saya kadang-kadang suka dari kecil itu ada pikiran Tuhan nanti kasih kamu melakukan itu. Saya suka bereksplorasi dengan kritisan pemikiran-pemikiran saya sendiri dari kecil. Kenapa orang itu kalau karena saya mempunyai keluarga yang berbeda-beda agama, ketika saya muslim, ketika Natalan rumah saudara, kan orang kan jangan teman kasih selamat boleh kan gitu. Saya kira kenapa nggak boleh kasih selamat? Cara menghormatinya selamat, masalahnya saya suka mengkritisi hal-hal yang seperti itu. Banyak pemikiran-pemikiran yang kenapa agama itu harus begini. Jadi sering saya kayak gitu. Kenapa beda agama? Kenapa nggak boleh? Terus kira-kira pertanyaan tadi sudah terjawab? Bagaimana? Dengan berbicara pada malam itu sama saya, kenapa saya digabungkan malam hari dan berbicara tanpa wajah, suaranya menenangkan. Dia bilang, saya hanya kamu siapa? Saya adalah kamu. Dan kamu adalah saya. Saya kaget juga. Sebelumnya juga tubuh saya tuh berlisan, ya. Gimana? Tubuh saya berlisan berbicara Allah Oh, semua. betul. Iya. Saya kaget. Saya sampai relaksasi bilang, apa ini saya bilang gitu. Jadi saya pikir begitu saya melatih pola pikir saya dengan hal-hal sesuatu yang positif, mengambil yang itu bukan masalah, bahwa itu adalah pelajaran, dan saya menerima itu tanpa ada penolakan, memaafkan semuanya orang meskipun saya tidak perlu berhadapan dengan Tuhan, tapi waktu saya di dalam yang terdalam terus memaafkan, disitulah keajaibannya. Tapi dengan keajaiban ini, apakah persoalan-persoalan kehidupan selesai? Banyak keajaiban. Berkali-kali. Keajaiban yang bersifatnya apa sensasi? Kalau kita kecemasan, ketakutan, berarti kita tidak yakin adanya Tuhan. Tapi kalau kita yakin Tuhan itu selalu ada mencintai kita, keajaiban itu terjadi. Dan saya pun ini tangan melakukan saya tidak memiliki vibrasi apapun. Kalau kita semakin positif, vibrasi tinggi, seperti entitas yang positif pun juga entitas tinggi cahaya Sekarang apa yang ingin Esther? Apa yang ingin Esther ketahui dari dia? apa Tuhan selalu berbicara. Tuhan selalu berbicara kepada siapa saja. Hanya setiap orang sibuk dengan keinginan-keinginannya, sehingga suara Tuhan menjadi tidak terdengar. Tapi apa? Menurut sampean Tuhan itu mana? Di dalam diri setiap manusia. Tapi kapan Tuhan itu bisa punya waktu untuk bisa memperlihatkan kekuasaan di saat manusia dalam puncak kebingungannya. Di saat itulah suara Tuhan muncul. Tapi munculnya suara Tuhan hanya dalam momen-momen yang tak terduga. Ya. Maka sama ingin lebih intens lagi agar suara Tuhan itu selalu muncul, bukan hanya dalam saat kita dalam waktu-waktu tertentu saja dia muncul.
sehingga kita terjadi dialog mesra. Iya. Dan itu kan nggak gampang, ya kan? Seperti tidak mudahnya kita membersihkan diri kita. Sebab sebelum kita mampu membedakan, ya, karena nanti sampai akan sulit membedakan ini suara Tuhan atau pikiran saya. Ketika sampai belum mampu membersihkan antara ini suara yang betul-betul bukan dari diri saya, atau ini katakan ini suara pikiran saya, ini juga harus kita pahami nanti, supaya kita tidak meragukan setiap suara yang muncul nanti. Syukur-syukur bukan hanya suara saja ya. Memang benar bahwa Tuhan ada di dalam setiap apapun, bukan hanya tubuh manusia. Di tubuh semut pun juga ada Tuhan. Ya. Hanya saja Tuhan yang ada di dalam tubuh semut untuk mencapai kesadarannya sudah sangat sulit. Yang mungkin bisa hanya pada titik semut berdialog dengan semut lainnya, nggak mungkin semut memberitahukan pengetahuannya kepada kita. Ya bisa saja kalau kita memang sensitif terhadap informasi yang bisa kita tangkap dari situ. Karena kesadaran Tuhan itu hanya bisa terbangun pada saat kita menjadi manusia. Pada saat kita menjadi manusia. Dan pada saat kita menjadi manusia pun juga enggak mudah. Mungkin kita butuh hidup berkali-kali. Butuh jatuh berkali-kali. Butuh kacau berkali-kali. Iya. Ya. Jadi betapa sulitnya suara Tuhan itu muncul. Ya, sulit sekali. Nah, ketika munculnya suara Tuhan, ini yang seringkali digambarkan fajar. Tahu fajar? Fajar itu kan cahaya pertama kali yang muncul sesudah malam. Ya. Itu metafor ya. Cahaya pertama kali muncul kan di waktu fajar. Sama dengan munculnya suara Tuhan, ini kan semacam fajar buat semuanya. Karena cahaya itu baru saja muncul. Ya. Sama seperti cahaya subuh. Kemunculan cahaya subuh itu kan cuma sebentar. Cahaya ini mampu membuat orang merasa bangkit dari kegelapannya. Semua orang merasa semacam mengalami kebangkitan spiritual. Memang betul, ini yang disebut dengan kebangkitan spiritual. Sama seperti orang yang baru bangun pada saat waktu subuh. Namun bangun di waktu subuh itu tidak gampang. Karena ada dua kemungkinan. Bisa bangun terus sampai siang hari atau tertidur lagi. Ya. Ini yang seringkali dalam masalah spiritualitas, bahwa subuh adalah merupakan waktu yang berbahaya. Tapi bahaya kalau kita baca. Kenapa berbahaya? Ya, kalau kita lihat secara fisik memang nggak ada bahayanya apa-apa subuh. Paling subuh kita bangun capek ketiduran lagi. Tapi dalam peristiwa spiritualitas, kalau kita pernah bangkit spiritualitas kita, kemudian tertidur lagi, itu udah satu kejatuhan yang lebih parah dari sebelumnya. Karena untuk membangkitkan itu butuh berbagai macam peristiwa. Nah, kemudian tertidur lagi, kebangkitan yang kedua bisa lebih sulit lagi. Nah, oleh karena itu jaga kebangkitan ini, jangan sampai tertidur sampai siang. Artinya cahaya matahari itu harus dialami hingga bukan hanya pada waktu subuh kita melihat
ada cahaya apa enggak. Apa yang sampai alami baru menerima pacarnya spiritual, baru pacarnya spiritual. Nah, jadi untuk melewati suhu ini tidak gampang, karena yang datang ke sini juga gak sedikit. Kemudian setelah itu mereka disibukkan kesibukan duniawi lagi, akhirnya tenggelam lagi dalam kesibukan sudah lupa lagi dengan teriakan-teriakan yang ada dalam hidup. Kita lupa sudah. Dan kita lupa ada misi apa sebetulnya yang harus kita bawa dalam kehidupan. Jadi kebangkitan spiritual ini semacam jeweran dari Tuhan, ya, bagi orang-orang yang terlalu lama, terlalu asik dalam kehidupannya yang sia-sia. Ya. Jadi kita bisa, ya, menjaga agar cahaya kesadaran ini tetap terjaga hingga kita mencapai titik yang tertinggi, sehingga cahaya yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat buat kita, juga bisa bermanfaat buat yang lain. Dan yang lebih penting lagi, ya, yang harus kita tahu adalah untuk mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Dan mungkin bagi Esther, kalau mau lebih lanjut bisa sering datang ke sini tiap malam Jumat. Kita selalu memberikan pencerahan-pencerahan pada mereka, mensinkronisasi setiap perangkat yang ada dalam diri kita yang tadinya tidak mampu melihat bisa jadi melihat. Apa Tuhan bisa dilihat? Tuhan bisa dilihat. Dia sejelas. Tuhan itu maha jelas. Hanya saja melihat Tuhan, kalau kita ibaratkan Tuhan itu, ya, kita ibaratkan Tuhan itu isi. Seperti yang saya bilang, bahwa Tuhan ada di dalam diri setiap manusia. Atau dengan kata lain, Tuhan adalah isi dari diri setiap insan atau setiap yang tidak apapun. Ya. Maka setiap apapun juga jadi wadah bagi Tuhan. Nah, gitu ya. Kita bisa kita agarakan tubuh kita ini hanya sekedar wadah, hanya sekedar gelas, hanya sekedar piala, botol, kerti, yang di dalamnya ada isi. Ya. Wadah tidak akan punya arti apa-apa kalau tidak ada isinya. Ya. Tubuh manusia sama seperti botol. Kalau botol itu nggak ada isinya apa-apa, maka dia hanya disebut botol saja. Ya. Kalau gelas tidak ada isinya apa-apa, ya dia hanya disebut gelas saja. Dia disebut gelas dengan sebutan tertentu karena tergantung pada isi. Isilah yang menentukan. Isilah yang menentukan sosok atau yang menentukan tempat. Kalau isinya kopi disebut gelas kopi, isinya anggur disebut gelas anggur. Kalau isinya Tuhan disebut gelas Tuhan. Tubuh manusia juga begitu. Kalau tubuh ini nggak ada isinya apa-apa, ya mungkin hanya nggak jauh beda, itu aja bawa bangkai saja. Tubuh tanpa apa-apa kan bangkai, hanya sogok daging. Iya. Nah, jadi seseorang
itu disebut bukan berdasarkan tubuh, tapi berdasarkan visi. Makanya seseorang bisa disebut haji, disebut ulama, seniman, insinyur. Ini kan menunjukkan isi. Ya. Sekarang ada orang-orang tertentu, tapi yang kalau kita teliti tadi, yang mengisi seseorang itu apanya? Rata-rata orang disebutkan karena berdasarkan isi otaknya, ya. Karena isi otaknya, ya kan, seorang disebut profesor. Dia orang ini mencapai gelar sebagai profesor, jelas karena otaknya mencapai. Ya, tubuhnya akhirnya disebut sebagai seorang profesor berdasarkan isi otaknya, bukan isi yang sebenarnya. Setiap manusia isinya itu dua, bisa isi otaknya atau isi yang sebenarnya atau Tuhan sendiri. Dalam diri samping kita bisa tahu bahwa yang ada di dalam diri samping itu bisa isi yang sebenarnya kan nggak gampang muncul. Yang disebut Tuhan tadi, dia muncul pada saat isi otak kita kacau, ya. Karena isi otak itu lebih banyak mendominasi pikiran kita. Isi otak lebih banyak mendominasi kehidupan kita. Ya. Dengan segala macam keinginannya, dia mendominasi kehidupan kita. Pada saat otak kita, pikiran kita mengalami kekacauan luar biasa, pada saat itulah isi yang sebenarnya muncul. Ya. Jadi tubuh manusia itu ibaratnya seperti wadah, tapi dia mewadahi sesuatu yang bukan sebenarnya. Sesuatu yang bukan sebenarnya ini yang selalu seringkali mengaku sebagai aku. Ini yang kemudian disebut sebagai ego. Nah, setiap orang itu isinya ini. Jadi kalau mengatakan Tuhan ada di dalam diri setiap manusia, benar. Tapi kita teliti, karena di dalam diri manusia ada dua lagi yang selalu mengaku sebagai aku. Nah itu, karena yang selalu mengaku sebagai aku itu bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Justru pada saat yang mengaku sebagai aku ini jatuh tersungkur, baru aku yang sebenarnya ini muncul. Makanya diajarkan agar kita mampu mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, agar kita tidak lagi diperbudak oleh aku yang mengaku sebagai aku. Karena yang selalu mengaku sebagai aku ini, apa yang dilakukan selalu ingin diakui. Dia selalu butuh pengakuan. Makanya apapun yang dilakukan oleh aku yang palsu ini selalu mencari perhatian. Nah, oke, apalagi kira-kira yang ditanya? Karena pikiran itu
terkadang dia pikiran itu dia punya apa? Dia memiliki dunia sendiri yang dia ciptakan sendiri, dan manusia terjebak dalam dunia ciptaannya, pikirannya sendiri. Ya, ya. Itu yang disebut dunia. Yang disebut dunia itu sebetulnya tidak ada, dia ciptaan dari pikiran itu sendiri. Ya. Bahkan di dalam dunia itu hidup yang namanya aku. Aku itu adalah merupakan hasil kreasi dari pikiran itu sendiri, yang kemudian ditempati oleh pikiran itu sendiri. Maka untuk mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, ya kita mencoba untuk menolak apa yang bukan dari diri kita. Belajar menolak apa yang bukan dari diri kita. Untuk itu, yang bukan diri kita, dengan cara bertanya, siapakah diriku yang sebenarnya? Siapakah diriku yang sebenarnya? Satu, bisa dipertanyakan satu-satu dalam diri kita. Apakah aku ini yang bernama Esther? Nah, iya sama. Apakah tubuh ini yang disebut sebagai aku yang sebenarnya? Apakah aku yang yang lahir di tahun sekian? Kalau jawabannya positif, itu salah. Jadi yang harus dilakukan, jawaban yang benar hanya berupa penyangkalan. Jawaban yang benar berupa penolakan. Aku bukan tubuhku. Aku bukan pikiranku. Aku bukan namaku. Tapi bukan berarti aku ini bukan siapa-siapa. Jadi temukan, dia ada, tapi dia nggak bisa disebut. Karena setiap sebutan itu sudah selesai. Setiap sebutan sudah kata-kata. Dia ada, dia selalu mengajar. Tapi dia tidak diajarkan. Dialah yang mengajarkan. Kemudian selanjutnya itu agar kita lebih menilai bagaimana bisa itu, ya nanti kalau sering kesini, karena kita juga banyak perangkat-perangkat yang harus kita sinkronisasi. Kita punya perangkat. Ibarat kita ini manusia itu gak jauh beda dengan laptop. Dan laptop itu merupakan perangkat yang canggih yang pernah ditemukan oleh manusia. Laptop itu bisa dijadikan gambaran atau metafor tentang struktur manusia. Dan manusia itu nggak jauh beda seperti laptop. Di sana ada perangkat yang jelas. Ada perangkat lunak dan ada perangkat keras, ya kan? Ya, tubuh kita adalah perangkat kasarnya, hardware-nya, dan jiwa kita adalah perangkat lunaknya. Sedangkan roh kita itu listrik yang menghidupkan. Sehebat apapun laptop dengan segala aplikasi dan kecanggihannya, tanpa listrik tidak ada apa-apa. Jadi ketika listrik mengalir, maka semua komponen yang ada di dalam laptop itu bekerja sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ya, sama dengan tubuh kita ini. Tubuh kita tanpa ruh, ya hanya bangkai. Sehebat apapun, hanya bangkai. Ketika ruh masuk, yang melihat ini mata atau ruh? Mata kita nggak punya kemampuan melihat tanpa ruh.
Ya sebetulnya yang melihat adalah lu. Iya, mata kita, mata fisik Nah, tidak mampu melihat itu. ya, mata kita ini hanya jendela saja. Sehingga lu kita nggak mampu melihat kenyataan yang sebenarnya kecuali hanya sebatas yang nampak secara jauh. Ya, telinga kita juga hanya jendela saja yang membatasi pendengaran kita, sehingga kita nggak mampu mendengar suara lain kecuali yang terdengar oleh telinga kita. Padahal banyak suara-suara lain yang lebih halus, telinga kita tidak mampu mendengar. Tapi bukan berarti di dalam diri kita nggak ada perangkat untuk mendengarkan yang itu aja. Nggak tergantung bagaimana kita mengetahui perangkat tadi dan bagaimana mengaktifkan. Sekalipun yang ahli komputer, dia paham dengan segala komponen yang ada dalam komputer tadi. Tapi dia cuma ahli dalam masalah yang keras dan yang lunak. Dia mampu melihat komponen-komponen yang ada hanya sebatas fungsi sebagai fungsi fisikal. Ya kan, sama seperti orang-orang banyak yang seperti dokter-dokter misalnya kan, dokter-dokter entah itu dokter bedah saraf yang paham dengan struktur otak manusia maupun dokter tubuh manusia, mereka melihat tubuh dan pikiran manusia hanya sebatas barang. Ya kan? Dan mereka nggak tahu bagaimana menggunakan barang ini. Mereka bisa menjelaskannya hanya sebatas sebagai pengetahuan sains saja. Bahkan mereka pun kadang-kadang bertanya mana sebetulnya yang disebut ruh. Kadang-kadang mereka menafikan ruh itu nggak ada. Tidak sedikit dokter bedah saraf yang mereka menjadi ateis, tidak percaya Tuhan karena kebutuhannya hanya memahami kehidupan hanya sebatas perangkat keras, perangkat lunak, sehingga mereka nggak tahu bagaimana menggunakan perangkat ini lebih jauh. Orang hanya mampu melihat apa yang dilihat oleh matanya, hanya mampu mendengar apa yang didengar oleh telinganya. Padahal dalam diri kita ada perangkat. Yang perangkat itu memang sudah ada, hanya orang nggak tahu bahwa fungsinya lebih dari itu. Dan dia tahu fungsi itu dan bagaimana mengelola dan mengaktifkannya. Sekalipun yang bukan seorang dokter, tapi misalnya yang dokter ya dokter metafisika, bukan fisika. Kalau masalah fisika, ya yang percaya pada hasil penyelidikan orang-orang fisika. Ya, hasil penyelidikan mereka yang terima. Nah, yang ibaratnya dia sudah tahu kan fungsi yang sebenarnya. Hasil penemuan mereka bagi dia hanya membantu saja, membantu menjelaskannya pada orang-orang yang lain. Ini loh sebenarnya gini-gini. Jadi hasil itu sama sekali tidak memberikan apa-apa, hanya lebih membantu yang untuk menjelaskan nama-namanya dengan tepat. Ini perangkatnya. Nah, ini namanya ini, namanya ini, namanya ini. Sebelumnya nggak punya nama. Kalau kita misalnya memberi nama, malah bingung lagi, nggak bisa menentukan mana. Iya kan? Kita sudah punya nama untuk itu, tapi kan untuk menunjukkan tempat-tempat tidak ada gambarnya. Nah, ketika para peneliti dia menunjukkan gambarnya, oh ini otak manusia, di otak manusia ada ini. Nah, kita kan bisa tahu, oh ini loh yang kita menggarap. Cuma mereka hanya tahunya namanya saja, tahu belakangnya, tahu namanya, tapi nggak tahu fungsinya. Gitu. Jadi penemuan-penemuan sains itu bagus, membantu orang-orang metafisik, orang-orang para spiritualis untuk lebih menjelaskan lebih baik lagi tentang kenyataan metafisika.
dan bagaimana mengelola perangkat-perangkat yang sudah ada untuk kita gunakan kepada fungsi-fungsi yang lebih tinggi, sehingga kita mampu mengenali kita tidak hanya sebatas fisik jiwa, tapi juga lebih dari itu. Karena sudah masanya kita harus mengenal Tuhan. Karena zaman ini banyak orang yang jatuh ke bawah, sehingga mereka tidak percaya lagi terhadap adanya Tuhan. Makanya dengan adanya jeweran-jeweran yang seperti yang sangat alami, ini sudah membuktikan. Dan tidak semua orang akan mengalami hal ini. Karena pengalaman ini adalah pengalaman puncak. Pengalaman puncak. Kenapa yang katakan pengalaman puncak? Pengalaman puncak itu artinya pengalaman di mana kita sudah di ujung dan tidak ada jalan lagi. Ujung namanya pengalaman puncak. Orang kalau belum mengalami pengalaman puncak, maka dia masih punya banyak pilihan. Iya kan? Masih menggunakan egonya ya. Iya mah. Kalau udah di ujung mau kemana lagi nih? Kalau nggak terjun? Iya. Iya ya. Masih merasa mampu akunya. Iya. Makanya pengalaman puncak itu artinya sudah nggak ada jalan lagi. Iya. Nah, untuk mencapai puncak itu nggak gampang. Ini yang oleh agama dalam kitab suci seringkali disebut gunung. Dakilah gunung-gunung. Untuk mendaki gunung itu berat. Untuk mencapai puncak itu setiap beban harus dilepaskan. Ya. Orang-orang yang masih terbebani tidak akan sanggup mencapai puncak. Maka kehancuran demi kehancuran akan dialami untuk melepaskan semua beban hingga puncak pun dicapai. Inilah yang disebut dengan pendakian. Makanya di Quran itu ada dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan yang disebut dengan jalan dualitas. Itu kalau bisa milih. Ada jalan baik, ada jalan buruk. Ya kan? Ada dua jalan ya. Kalau kita punya masalah ada dua jalan. Oh, mau lewat mana nih? Mau lewat baik atau lewat buruk? Orang cari duit kan bisa dengan dua jalan aja. Dengan cara baik atau cara buruk. Ya kan? Masing-masing punya resiko. Ya. Nah, tapi Tuhan menawarkan ada jalan satu yang berat, yaitu mendaki. Jalan mendaki ini adalah membebaskan diri dari perbudakan, membebaskan diri dari keterikatan. Ya, keterikatan terhadap apapun, terikat pada harta, benda, termasuk kualitas. Ya, inilah yang disebut dengan pendakian. Maka gunung-gunung itu bukan hanya ada di bumi, tapi juga ada di dalam diri. Dan cerita tentang gunung itu juga dalam pewayangan Aceh. Dalam seluruh kitab suci itu ada cerita tentang gunung. Kalau cerita tentang gunung berarti cerita tentang pendakian. Bahkan sampai dalam kehidupan ini gunung-gunung seolah-olah tempat para dewa. Gunung itu menggambarkan puncak, menggambarkan ketinggian, keluhuran, keabadian. Di puncak indah sekali, bisa melihat keluasan, kita bisa melihat semuanya dari atas. Kita melihat dengan mata Tuhan. Seperti itu. Mau tanya apa lagi? Luar biasa ya. Kamu udah melekat. Ditegur lagi kalau melekat. Ini apa nih pelajarannya? Oh, kamu Ya. melekat gitu. Jadi pelajarannya ada terus. Tentang apa nih? Oh, kamu masih melekat.
Ya, makanya setiap setiap Tuhan akan selalu memberikan peringatan pada kita melalui hati kita. Hati kita ini sebenarnya bisa disebut di sana ada cahaya Tuhan, tapi kecil sekali. Hati itu selalu memberikan nasihat pada kita setiap kita mau melakukan sesuatu, tapi seringkali kita tidak mendengarkan. Jadi peringatan manusia biasanya datang dari hati, kedua datang dari lingkungannya. Nah, dari bisa dari teman, orang tua, sahabat, guru dan sebagainya. Sama dari hati yang kedua dari temannya. Kalau pesan yang ketiga itu dari orang pesan keempat baru dari alam. Dari alam misalnya bencana-bencana. Kalau dalam alam semesta ya bencana-bencana seperti itu. Kalau dalam alam diri kita ya mungkin kita mengalami sakit yang luar biasa, yang mau mati. Orang kalau mengalami kesakitan luar biasa dalam tubuhnya dia baru mati. Jadi Tuhan bisa memberikan peringatan lewat 4 jalan. Biasanya manusia baru dapat peringatan itu. Tapi kalau sudah dikasih peringatan yang semacam itu bagus, nggak sampai artinya apalagi masih muda, ya memang harus lebih muda kita untuk mengenali. Bisa saja lebih muda, tapi ruhnya sudah tua. Hah? Nah, ruhnya sudah tua, sehingga dia nggak perlu mengalami kebangkitan yang apa istilahnya, reinkarnasi akan tetap berkali-kali. Itu sebagai itu udah menjadi sebuah kehidupan yang nggak bisa kita hindari. Tapi bagaimana kita hidup ini bisa bahagia dan tidak, itu yang membuat kita terikat atau bebas. Jadi persoalan reinkarnasi itu nggak jauh beda dengan persoalan hidup. Ya hanya istirahat saja. Iya, untuk bangun kembali dalam wujud yang baru, dalam tubuh yang baru, dalam tenaga yang baru. Nah, itu aja. Kita lahir kembali bukan karena dosa, bukan karena pahala. Ya karena siklus kehidupan itu sendiri. Nah, orang-orang agama seringkali memanfaatkan kematian untuk menekan orang. Ya, sama seperti dokter seringkali memanfaatkan sakit untuk menjual obatnya. Kalau agama juga kan memanfaatkan kematian untuk menanamkan agama. Asal nggak perlu dia nggak apa-apa. Karena manusia itu kan, yang namanya manusia itu kan, cara mengingatkan manusia kan dengan menakut-nakut. Iya, benar. Tapi kalau di cuma ada orang takut. Sedangkan spiritualitas dia tidak menakut-nakut. Spiritualitas justru memberikan titik terang bahwa sesungguhnya kamu itu cahaya. Sedangkan agama dia melihat manusia hanya sebagai daging. Ya memang harus diakui ya, tugas agama memang bagaimana mengangkat manusia dari gelapnya daging. Karena
Karena manusia tanpa kesadaran adanya, tanpa kesadaran bahwa dirinya itu bukan sekedar daging, maka manusia tidak akan pernah sadar secara diri. Jangan tenggelam dalam kesadaran dagingnya, dalam kesadaran tubuhnya yang terbatas. Agama lah yang membuat manusia sadar siapa dirinya. Tapi kesadaran yang dibangun oleh agama baru pada tingkat sadar sebagai pikiran, sadar sebagai aku yang palsu. Kalau saya lihat grafik tabel level kesadaran orang, fasenya beda-beda kan ya. Beda-beda. Harus melewati mereka mungkin malu, kecewa, sedih. Karena harus melewati level-level itu. Level-level itu, betul. Jadi saya mengobservasi juga teman-teman yang sharing kenapa. Jadi mereka memang benar-benar melewati fase itu semua. Dari situ mereka ada titik kemudian mereka menaik level. Ya ini yang sebenarnya terjadi ya. Iya, perhatian. Iya. Perjalanan spiritual itu tidak dia mencari kesadaran yang tinggi. Dan tidak banyak orang yang melawan kita ya. Banyak kan orang yang hidup sibuk dengan permasalahan berusaha. Itu aja. Ya, permasalahan yang datar dari dalam. Sudah mungkin sudah bisa move on. Ya, dan itu akan terus menerus seperti itu. Yang terjadi reinkarnasi berkali-kali tanpa hasil apa-apa. Stuck di situ. Punya anak berapa? Empat saya. Masih muda. Iya, saya divorce. Parents. Ya. Ada ya semua ada karmanya. Termasuk anak-anak yang sampai memang juga ada karma. Ada karma kolektif yang harus ya karma kolektif sehingga sampai mengapa mengalami kehidupan seperti ini bersama-sama. Masing-masing punya ukuran sendiri-sendiri dalam menerima buahnya. Iya, betul. Secara biologis mereka seperti anak. Namun secara spiritualis bisa beda ya. Bisa orang-orang lain yang kebetulan dalam ada keterlibatan kami sehingga mereka menjadi anak kita. Untuk meneruskan, untuk menerima, tergantung buahnya apa, enak atau enggak. Ya, itu yang seperti itu. Dan itu cara yang paling adil daripada konsep surga dan neraka. Tapi surga dan neraka itu adalah konsep yang harus diperkenalkan pada tingkat anak-anak. Karena anak-anak nggak tahu apa-apa kecuali dalam pengertian senang dan susah. Saya pikir kalau bagi saya ya, surga neraka adalah pikiran kita sendiri. Kalau kita mau bikin masih terbawa hal-hal yang membuat kita sakit hati itu kita bawa terus, ya itu neraka kita. Kalau kita menciptakan surga kita ya sudah kita nikmati hidup ini bahagia. Dalam kitab suci semua yang berkarakter dualitas itu tidak ada. Kalau kita mau jeli membaca kitab suci ya, banyak orang yang tidak jeli. Jadi semua yang berkarakter dualitas itu tidak ada. Ya, ada siang malam juga ada. Tapi bagi orang biasa kan sulit kalau dia mengatakan siang malam nggak ada, tapi loh, masa nggak ada? Kita kan mengalami itu. Nanti bisa dikaji lebih jauh. Apa itu siang, apa itu malam.
Bahkan dunia dan akhirat pun nggak ada. Sama dengan nggak adanya sekarang dan besok. Ya, kan bagi orang-orang biasa kan sekarang dan besok ada. Sekarang dan besok apa kemarin dan besok? Ya kita bisa ya ketika kita berbicara sekarang yang masih berkaitan dengan besok, berarti itu kan kata-kata sekarangnya bukan sekarang yang sebenarnya, sekarang dualitas. Kalau sekarang yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan besok atau kemarin, sekarang yang sekarang, tidak harus sekarang yang sebenarnya. Kalau kita masih berbicara tentang waktu dalam tiga Ya, jika kita masih memahami waktu dalam 3 keadaan yang berbeda, seperti waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu besok, maka waktu yang dipahami oleh kebanyakan orang adalah waktu konsepsional yang dualitas. Sebagaimana dunia dan akhirat adalah waktu konsepsional, hanya sekedar gagasan dualitas, produk pikiran yang diadakan oleh pikiran untuk kepentingan pikiran itu sendiri di dalam memahami kenyataan. Namun apapun yang dipahami dan diketahui oleh pikiran hanyalah konsepsional belaka dan tidak ada di dalam kenyataan. Sedangkan waktu yang sebenarnya hanya satu keadaan, yaitu hanya sekarang abadi. Sekarang dan di sini yang abadi. Itulah waktu yang sebenarnya.